Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Musfi pada saluran V Channel, saluran pendidikan kita, dimana saluran ini didedikasikan untuk pendidikan, terutama di kalangan kita di KKG Gugus 02 Guluk-Guluk Sumeneb. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi untuk membahas tentang bagaimana cara mendaftarkan sebuah komunitas di platform Merdeka Mengajar. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen pada channel YouTube kita ini. Baiklah Bapak Ibu guru yang dihormati oleh Allah, langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mendaftarkan sebuah komunitas di PMM, yaitu kita harus masuk ke Google Chrome dengan syarat menggunakan akun belajar ID kita. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita masuk ke Google Chrome, kemudian kita masuk ke alamat website dari PMM, Platform Merdeka Mengajar. Silahkan dicari dengan alamat guru.kemdikbud.go.id. Nah, setelah Anda menemukan alamat ini, Bapak Ibu bisa masuk. Nah, setelah berhasil masuk, akan ada tampilan menu seperti ini di website Merdeka Mengajar. Nah, setelah itu kita cari menu komunitas. Nah, ini setelah ditemukan komunitas, maka kita klik di sini, diklik lihat komunitas. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah masuk di komunitas, Bapak Ibu akan disajikan dengan menu seperti ini. Ada menu di komunitas itu, ada menu untuk Anda, ada menu webinar, ada menu komunitas, dan ada menu narasumber. Nah, yang lain ini bisa Bapak Ibu pelajari, mendalamilah sendiri dengan cara mengotak-atik semua menu yang ada di sini. Nah, untuk mendaftarkan komunitas, maka Bapak Ibu hanya fokus di untuk Anda. Fokus di untuk Anda. Nah, Bapak Ibu guru, setelah itu maka akan muncul tambah di sini, akan ada menu komunitas yang Anda ikuti, komunitas yang Anda kelola. Nah, ini karena saya sudah daftar barusan, maka seandainya akun Bapak Ibu belum mendaftarkan, maka saya pastikan di sini di paling atas ini tidak ada. Yang paling atas akan tampil tambah komunitas untuk dikelola. Nah, menu ini silahkan diklik. Nah, kemudian Bapak Ibu guru akan disajikan dengan tampilan seperti ini. Pendaftaran penggerak komunitas belajar implementasi kurikulum merdeka. Nah, setelah sampai di sini, baru Bapak Ibu bisa mendaftarkan komunitas dengan cara, jika belum menyelesaikan topik kurikulum, maka isi formulir ini belum bisa diklik, belum aktif. Nah, karena saya sudah menyelesaikan walaupun 1 atau 2 topik, maka saya bisa mendaftarkan komunitas. Jadi, setelah Bapak Ibu menyelesaikan topik dengan aksi nyatanya, maka kemudian pendaftaran komunitas ini diklik isi formulir. Nah, langkah ini bisa diikuti dengan seksama Bapak Ibu.
Pertama, daftarkan komunitas baru. Ini menu mendaftarkan komunitas baru. Jadi di formulir itu akan disajikan seperti ini. Jadi Bapak Ibu silahkan mendaftarkan nama komunitas yang Bapak Ibu daftarkan. Misalnya contoh di sini KKG 100 misalnya, KKG 100 gulu-gulu, contoh. Kemudian setelah diklik, nah mengenai nama komunitas bebas Bapak Ibu, bisa menggunakan huruf kapital semua atau campuran, bebas. Nah selanjutnya, setelah Bapak Ibu menulis nama komunitas, silahkan klik menu selanjutnya. Nah ini merupakan langkah kedua, daftar komunitas baru. Jadi semuanya ada 5 langkah. Jadi di langkah kedua ini Bapak Ibu akan disuruh untuk mengisi formulir ini di lokasi komunitas. Jadi silakan dipilih lokasinya. Nah, silakan dibaca dengan seksama. Jika skala komunitas Anda lintas provinsi, silakan pilih nasional. Nah, karena saya akan mendaftarkan KKG yang hanya skala komunitas ini di skop kabupaten, maka saya akan pilih, pertama akan pilih di sini, akan memilih provinsi dulu. Jadi karena kita berada di Provinsi Jawa Timur, silakan pilih Jawa Timur. Kemudian kita pilih kabupaten kita. Nah, jadi karena kita di Sumeneb, maka kita pilih Sumeneb. Jadi sudah di lokasi lokasi komunitas sudah. Kemudian deskripsi komunitas. Silakan isi komunitas yang Bapak Ibu daftarkan itu tentang komunitasnya tentang apa. Misalnya KKG 100, sebuah komunitas yang menampung apa istilahnya. Ini sekedar contoh ya. Sebuah komunitas yang mewadahi sekolah dasar negeri maupun swasta di Kecamatan Gulu-Gulu. Bla 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 bla. Nah, ini hanya sekedar contoh. Selanjutnya, setelah deskripsi komunitas kita selesai isi, kemudian klik selanjutnya. Nah, pada menu formulir ketiga ini kita akan disajikan isian seperti ini. Jadi detail komunitas. Nah, pertama yang harus kita isi jenjang. Nah, jika Bapak Ibu ingin membuat komunitas jenjang SD, cukup diklik SD. Nah, perlu diketahui pada jenjang ini Bapak Ibu bisa memilih lebih dari satu jenjang. Misal kita kolaborasi dengan SDLB, jadi SD dengan SDLB, atau misal yang kita akan cakupkan di komunitas itu berserta paket A, kita bisa klik juga paket A. Jadi dari SD, SDLB, paket A, kita klik semua. Nah, setelah itu pastikan ini sudah mencakup lembaga atau sekolah yang ada dalam komunitas yang akan Bapak Ibu daftarkan. Setelah selesai, yakin, kemudian pilih. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke mata pelajaran.
Nah, jadi kalau KKG yang khusus mapel, kita bisa pilih di sini. Nah, ini biasanya untuk SD hanya ada 2 mapel, agama dan PJOK. Nah, jika yang Bapak Ibu daftarkan guru kelas, karena di sini tidak ada menu guru kelas, jadi langsung di menu pilihan lainnya. Nah, setelah itu sesuai selera. Setelah selesai, pilih, kemudian pindah ke selanjutnya jenis komunitas. Nah, ini ada 2 jenis yang harus Bapak Ibu pilih. Ada komunitas dalam sekolah. Nah, ini biasanya di jenjang SMP maupun SMK atau SMA. Jadi ada MGMP istilahnya itu kan. Nah, karena kita mendaftarkan di jenjang SD dan ini mencakup antar sekolah, jadi kita pilih antar sekolah. Profesi yang ingin disasar. Jadi profesi yang ada dalam komunitas itu kira-kira apa saja kita pilih. Ada guru, ada kepala sekolah, ada pengawas sekolah, ada tenaga kependidikan lainnya. Nah, jika KKG yang didaftarkan, maka pengawas sekolah bisa dilibatkan, bisa tidak. Nah, di sini akan saya contohkan untuk melibatkan pengawas sekolah. Yakinkan ini sesuai dengan kepentingan komunitas atau cakupan sasaran profesi yang ingin didaftarkan oleh Bapak Ibu. Silakan dipilih, kemudian Bapak Ibu akan disajikan dengan ini, dengan grup komunitas. Nah, ini tidak wajib sebenarnya, cuman untuk mengisi ini jika sudah ada komunitas, misalnya di WhatsApp atau di Telegram atau di Facebook, kita isi dengan tautan. Misalnya sudah terbentuk WA, grup WA misalnya. Nah, grup WA itu kita salin tautannya untuk dipastikan di sini. Jadi grupnya yang ditautkan. Nah, karena ini tidak wajib, kita abaikan dulu. Kemudian selanjutnya, klik selanjutnya. Jika sudah semua, pada langkah ketiga ini kita klik selanjutnya. Nah, ini sudah sampai di langkah keempat Bapak Ibu. Nah, langkah keempat ini pastikan Anda yang mendaftarkan ini memilih jabatan dalam komunitas. Nah, saran saya alangkah lebih baiknya yang mendaftarkan ini adalah pengurus harian. Jadi ketua atau bendahara dan sekretaris, ketua, sekretaris, bendahara dalam komunitas itu. Karena yang berhak mengelola komunitas itu hanya terdiri dari maksimal 3 orang, 3 penggerak. Nah, ini Anda dapat menambahkan maksimal 3 penggerak. Seorang penggerak hanya bisa mengelola 3 komunitas. Nah, dalam satu komunitas yang didaftarkan itu ada 3 penggerak, ada 3 orang, dan 1 orang bisa mengelola maksimal 3 komunitas. Nah, ini yang perlu dicatat Bapak Ibu. Jadi misalnya saya sebagai sekretaris misalkan, jadi pilih sekretaris. Kemudian setelah yakin kita pilih. Nah, setelah kita yakin dengan komunitas yang akan kita dengan jabatan kita sendiri di komunitas itu, kemudian klik selanjutnya. Nah, di sini sudah ada pada langkah kelima, yaitu langkah terakhir dan dari cara mendaftarkan komunitas baru. Nah, setelah yakin Bapak Ibu, silakan klik daftarkan komunitas. Nah, karena saya sudah mendaftarkan komunitas saya di KKG 02, jadi saya tidak akan lanjut ke daftar komunitas.
karena ini hanya sekedar tutorial, semacam tutorial. Nah, begitu mungkin Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang dirasa masih kurang jelas. Silakan menghubungi admin V Channel. Dan jangan lupa Bapak Ibu guru hebat sekalian, untuk sekali lagi untuk subscribe, like, share, dan komen di channel V ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.